mengucap syukur untuk setiap kasih dan pertolongan Tuhan, serta pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami sepanjang hari ini sampai saat ini. Tuhan, kami saat ini akan memasuki dalam ibadah masa Prapaskah ini Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami yang sudah bergabung dalam Zoom malam hari ini, Tuhan yang setiap kami biarlah ibadah ini juga boleh memberkati setiap kami dan juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudara rekan kami yang belum join, Tuhan yang tolong dan juga ingatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita membuka hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kasih dan pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Dan biarlah malam hari ini kita mau menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita bersama-sama. Kita naikkan sebuah pujian tiada ternilai. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Sama-sama katakan bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai selain-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Sama-sama katakan
Engkau baik, haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, syukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh Tuhan, kalau kami boleh mengingat setiap momen peristiwa di mana Engkau rela berkorban bagi hidup kami, Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sudah melayakan kami untuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu, hingga Engkau rela mati di atas kayu salib bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Hanya Engkaulah juru selamat dalam hidup kami. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami hanya mau memuliakan nama-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Layakan kami Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk kita boleh dilawat melalui kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat sebuah pujian. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dari hati kita. Dia Allah yang mengenal kita. Bapa, Kau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mic-nya masih tutup, Pak Rina. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik mengasihi kami bersyukur berterima kasih karena putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia ini, sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Engkau memulihkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu kembali. Terima kasih Tuhan, biarlah pada kesempatan malam ini kami merenungkan kembali sebagian daripada 7 perkataan salib yang sudah pernah Tuhan ucapkan. 7 perkataan yang begitu agung, mulia. Kiranya Tuhan melalui perenungan ini kami bisa lebih mengerti dan kami bisa lebih menghargai akan karya keselamatan-Mu. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu yang hina ini, boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, puji Tuhan, malam ini saya diberikan kesempatan untuk boleh membawakan sebagian renungan daripada 7 perkataan salib yang pernah diucapkan Tuhan pada waktu di atas kayu salib. Saudara sekalian, 7 kata salib itu semuanya ada ya di Alkitab, dan kalau saudara-saudara mau membaca nanti, itu ada 7 perkataan salib itu di keempat Injil itu ada semua. Ya, kita malam ini khususnya saya diberikan kesempatan untuk boleh membawakan renungannya dari perkataan yang kedua, yaitu aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini merupakan satu perenungan yang sungguh-sungguh sangat membuat kita menjadi kuat, ya, kuat dalam arti ada kepastian di dalam Tuhan. Saudara sekalian, kita akan baca renungan malam ini di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke 40, kita baca ya, dari 40 sampai ke 43. Lukas 23 ayat 40 sampai ke 43. Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, di ayat yang ke-40 sampai 43, itu merupakan percakapan di atas kayu salib antara salah seorang penjahat dan Tuhan Yesus. Ya. Seorang penjahat yang sudah diubahkan hatinya. Dia melihat Tuhan begitu nyata di dalam kehidupannya, justru di saat detik-detik terakhir di dalam akhir kehidupannya, menjelang kematiannya. Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan lebih jauh lagi tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang penjahat ini, justru di dalam Jumat Agung ini, kita belajar dan kita merenungkan kembali momen-momen atau saat-saat di mana proses penyaliban Tuhan itu terjadi. Nah, saudara sekalian, di dalam Lukas pasal yang ke-23 di ayatnya yang ke-33, di situ dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara sekalian, kalau kita melihat di Lukas 23, Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak. Tentunya kita juga ya mikir ya, kalau kita selama ini tahu bahwa Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Nah, sebetulnya Bukit Golgota dengan Bukit Tengkorak itu sama, ya. Artinya Golgota itu tengkorak. Tapi kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-27 ayatnya 32, Matius pasal 27
ayatnya sebentar. Matius pasal 27 ayat 33 itu jelas dikatakan Bukit Golgota. Ya, di Bukit Golgota. Artinya tempat tengkorak. Saya terus terang pernah melihat sepintas ya, lewat gambar sih di YouTube atau di mana saya lupa. Itu memang bukit itu kalau dilihat dari kejauhan itu bentuknya seperti tengkorak. Ya mungkin nanti Pak Bambang bisa cerita ya, yang pernah ke Israel. Ya. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu Yesus disalibkan bersama-sama dengan 2 orang penjahat. Ya. 2 orang penjahat, satu di kanan dan satu di kiri. Yesus disalib di antara 2 penjahat itu. Artinya Yesus posisinya di tengah-tengah. Saya pernah membaca di salah satu buku, saya lupa judulnya apa, yang menceritakan peristiwa penyaliban. Orang yang disalib di tengah-tengah, itu biasanya menurut tradisi pada waktu itu adalah orang yang dianggap paling jahat, paling hina, dan paling kotor. Kejahatannya sudah luar biasa dibandingkan dengan orang yang di kanan dan di kiri. Mereka semua dihukum mati. Tetapi anggapan pada waktu itu, kondisi orang yang disalibkan di tengah itu posisinya jauh lebih jahat, lebih kotor, lebih hina. Nah, sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, kita yang baca di kitab-kitab Injil, kita tidak pernah menemukan satu kali pun bahwa Yesus itu pernah berbuat dosa. Tetapi pada waktu disalibkan, dia berada di posisi yang di tengah. Masyarakat pada waktu itu, bahkan pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, semua menganggap Yesus adalah orang yang paling jahat, penjahat yang paling hina. Karena apa? Anggapan mereka pada waktu itu, Yesus berani menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menganggap Yesus itu menghujat Allah. Padahal mereka sendiri melihat pada waktu itu banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, mujizat-mujizat yang dibuat Yesus, jelas-jelas mereka tahu. Seperti yang sering kita baca ya, merubah air jadi anggur. Itu adalah satu peristiwa yang betul-betul hanya Allah yang bisa merubah. Karena manusia tidak akan bisa merubah seperti itu. Hanya Allah yang mampu melakukan mujizat seperti itu. Ya, yang kedua, contoh membangkitkan orang mati. Itu hanya Allah yang bisa. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup melakukan hal seperti itu. Dan masih banyak mujizat-mujizat lain yang pernah Yesus lakukan. Tetapi pada waktu itu, para pemuka agama, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi tidak mengakuinya. Mereka menganggap bukan seperti itu. Yesus menghujat Allah. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian juga pada waktu itu, orang-orang Yahudi juga menganggap Yesus bukan Mesias, seperti yang mereka inginkan. Mereka menginginkan seorang Mesias adalah seorang raja yang luar biasa, raja yang hebat, penyelamat, yang bisa membebaskan bangsa Israel pada waktu itu dari penjajahan bangsa Mesir. Bangsa Romawi. Pada waktu mereka menjajah bangsa Romawi. Nah, jadi mereka anggapannya berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Ya, dari kejadian-kejadian ini akhirnya Yesus disalibkan. Ya, tentunya dengan berbagai macam tipu daya sampai Pontius Pilatus menghukum mati Yesus dengan disalibkan. Saudara sekalian, pada waktu peristiwa penyaliban terjadi, banyak orang-orang atau masyarakat Yahudi pada waktu itu melihat penyaliban di Bukit Golgota, juga
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan prajurit-prajurit sekalipun yang ikut ambil bagian di dalam penyaliban itu, semuanya mengolok-olok, mengejek, menghina. Bahkan kalau saudara mau baca di Lukas tadi ya, banyak, khususnya di pasal 23 ayatnya yang ke 35, 36, 37, itu semua ejekan-ejekan yang dilontarkan oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi kepada Yesus yang di atas kayu salib. Termasuk di antaranya, sebentar ya, maaf. Ya, termasuk di antaranya 2 orang penjahat yang pada awalnya semuanya itu mengolok-olok Yesus. Tetapi yang aneh, di dalam kitab Matius 2, di pasal 27, tidak disebutkan keduanya. Hanya satu. Tapi kalau kita mau, di Lukas 23, tidak disebutkan kedua-duanya menghina Yesus atau mengejek. Tapi di dalam Matius, disebutkan, khususnya di Matius 27 ayat 44, ya, di ayat 44 dikatakan di sana bahwa penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Penyamun-penyamun ini kan berarti lebih dari satu. Ya. Jadi awalnya dua orang penyamun atau penjahat ini sama dengan orang-orang yang melihat Yesus dengan pemuka agama, semua mengejek, menghina, mengolok-olok Yesus. Tetapi ya, disinilah Tuhan itu yang disalib itu diam. Dia tidak membalas ejekan, tidak membalas caci maki, tidak mengutuki mereka. Bahkan Tuhan pun tidak menangis, tidak mengeluarkan jeritan kesakitan. Nah, saudara sekalian, lebih dari itu, dia justru mengucapkan satu perkataan yang sangat-sangat agung. Di atas kayu salib, Yesus mengucapkan kata-kata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara nanti bisa baca di Lukas 23 ayat 34. Saudara sekalian, hanya Tuhanlah sendiri yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena kedua orang penjahat yang di sampingnya juga salah satunya itu berteriak-teriak, memaki-maki. Karena apa? Mereka semua kesakitan. Tetapi Yesus justru diam. Dia bersikap tenang, pasrah. Dan di dalam ucapan Yesus seperti ini, di mana dia mengucapkan, "Ya Bapa, ampunilah mereka," itu justru membuat salah satu di antara 2 orang penjahat itu, yang tidak disebutkan ya di kedua Injil ini, pokoknya salah satu dari mereka penjahat ini itu membuat hatinya tersentuh. Ya, hatinya tersentuh, kemudian dia merasa dia orang yang berdosa. Kemudian melalui kata-kata Yesus ini, dia merasakan hidupnya begitu kotor, sudah selayaknya. Bahkan dia menegur temannya, sudah selayaknya kita dihukum. Tetapi Yesus tidak berdosa. Ya, penjahat yang satu ini menganggap perkataan Yesus itu merubah hatinya. Di dalam Lukas 23 ayat 40-41. Nah, perampok ini atau penjahat ini melihat adanya satu pengharapan pengampunan di dalam diri Tuhan Yesus. Melalui kata-kata Yesus tadi, penjahat ini melihat ada pengampunan, pengharapan di dalam Yesus. Adanya penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus yang begitu istilahnya itu membuat hatinya itu terketuk untuk merasakan dirinya itu orang yang berdosa dan bertobat.
Saudara sekalian, Yesus yang mati di atas kayu salib, yang disalibkan bersama-sama dengan dua orang penjahat ini, mempunyai satu penjahat, salah satu penjahat ini merasakan bahwa Yesus yang disalibkan itu, dia mengenal, melihat sosok Allah sendiri di dalam pribadi Yesus ini. Justru yang tidak bisa dilihat oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama, tapi justru penjahat ini melihat ada Allah di dalam diri Yesus, seorang Mesias, juru selamat, justru di atas kayu salib. Dia menemukan sosok juru selamat di dalam diri Yesus Kristus. Padahal kita tahu bahwa tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, semuanya paham akan kitab Taurat. Tidak ada satupun di antara mereka yang tidak tahu. Dan bahkan kitab Taurat pun diatur, dibukukan demikian ketat ya perlakuannya. Mereka tidak bisa menemukan pribadi Kristus atau pribadi Allah dalam Yesus. Tapi justru penjahat ini menemukan Allah di dalam Yesus Kristus yang mampu mengampuni dosa-dosanya. Kesadaran ini membuat orang ini, penjahat ini mempunyai pengharapan. Ya, pengharapan di dalam Tuhan. Kesadaran ini memampukan dia menyadari kejahatannya dan juga menyadari ketidakadilan yang terjadi pada waktu itu terhadap diri Yesus. Kemudian melalui kesadarannya, dia yang berdosa, dia yang bersalah, layak menerima hukuman, tetapi dia melihat Yesus yang mengampuni. Kemudian penjahat itu mengatakan kepada Yesus di ayat yang ke-42, ini seperti permohonan, ya. Permohonan kepada Yesus. Dia mengatakan apa? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, penjahat itu tidak meminta kepada Yesus untuk mengingatnya pada hari itu. Sebab hari itu adalah hari kematiannya bersama dengan seorang penjahat dan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ia tetap yakin, penjahat itu tetap yakin mengajukan permintaan. Nah, penjahat ini mempunyai satu iman kepada Tuhan, pada Yesus. Bahwa Yesus akan datang lagi sebagai raja. Entah 10 tahun, 20 tahun, ataupun 50 tahun. Yang penting bagi dia saat itu apa? Yesus ingat terhadap dia apabila dia datang sebagai raja. Apabila Yesus datang mendirikan kerajaannya, penjahat ini berharap Yesus ingat terhadap dia. Saudara sekalian, sikap perkataan daripada penjahat ini justru memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita itu penjahat ini mempunyai iman yang teguh terhadap Tuhan. Iman yang kokoh, percaya bahwa Yesus akan mengingatnya. Imannya kepada Yesus tidak sia-sia. Imannya kepada Yesus tidak mengecewakan. Imannya kepada Yesus membawa berkat buat dia. Apa berkatnya? Kata-kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah kata-kata agung yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Hari ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara sekalian, jawaban yang diberikan Yesus kepada salah seorang penjahat yang bertobat ini, itu memberikan satu jaminan keselamatan. Jaminan kehidupan kekal. Jawaban Yesus ini membuat penjahat itu menjadi tenang. Di dalam dia menyongsong detik-detik akhir kematiannya. Penjahat ini juga
sadar ya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Setelah kematiannya dia pasti akan berjumpa dengan Allah. Yang hal ini tidak pernah dipikirkan dia, ya. Jadi penjahat ini sepanjang hidupnya itu tidak pernah mikirkan Allah. Yang dipikirkan cuma satu, berbuat jahat, berzina, merampok, membunuh, pokoknya semua yang berbau jahat dia lakukan. Dia tidak pernah berpikir kehidupan kekal itu bagaimana. Tidak pernah berpikir Allah itu bagaimana. Tidak terlintas di dalam pikirannya seperti itu. Ya, justru di dalam detik-detik terakhir kehidupannya, pada waktu dia disalib, dia mendapatkan pencerahannya dalam kehidupannya. Dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Yesus sebagai seorang juru selamat yang memberikan jaminan keselamatan. Bukan nanti, saat itu juga, setelah dia mati, dia akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Firdaus ini berbicara tentang surga. Ya. Jadi dari perkataan Yesus ini, itu jelas-jelas membuat penjahat ini menjadi ada pengharapan bahwa dia setelah kematiannya, dia bersama-sama dengan Tuhan. Jawaban Yesus ini juga memberikan kepada kita satu kepastian bahwa keselamatan yang diperoleh penjahat itu bukan karena penjahat itu baik, pernah berbuat baik, ataupun karena melakukan sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Tidak. Justru sepanjang hidupnya dia berbuat jahat. Sepanjang hidupnya dia berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, menyusahkan kehidupan orang-orang lain. Justru keselamatan yang diperoleh penjahat itu karena anugerah dan iman percayanya kepada Tuhan. Ya, kalau kita berpikir logis ya, mana bisa dia berbuat baik saat disalib itu? Tidak ada sudah. Paling ya sebentar lagi dia meninggal sudah, mati. Tapi justru karena imannya dan dia memperoleh anugerah kemurahan daripada Tuhan sendiri, makanya dia bisa bertobat, dia bisa percaya kepada Tuhan, dan dia bisa memperoleh keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan berikan secara cuma-cuma pada saat itu juga kepada penjahat itu. Penjahat ini diselamatkan bukan karena kebaikannya, bukan karena ketekunan beribadah. Ya jelas tidak mungkin, dia tidak pernah beribadah kok. Penjahat ini menggambarkan ya suatu sikap yang bisa kita teladani ya. Penjahat ini percaya kepada Tuhan, yakin setelah dia melihat Yesus, bagaimana sikap Yesus di atas kayu salib, itu membuat dia itu bertobat. Saudara sekalian, demikian juga ya di dalam kehidupan kita. Kita menerima keselamatan daripada Kristus, itu bukan karena kebaikan kita. Memang kita tidak seperti penjahat itu ya, berbuat jahat, merampok, mencuri, ataupun kita membunuh. Bukan, kita tidak seperti itu memang. Tapi kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, itu bukan karena kita sering berbuat baik, sering berbuat amal, bukan itu. Alkitab mengajarkan, ada istilah yang dinamakan sola gratia. Ya, kita sering dengar ya istilah ini sola gratia. Hanya karena anugerah kita diselamatkan. Itu pun karena kemurahan Tuhan saja. Kita diselamatkan. Bukan karena jasa kebaikan kita. Bukan karena kita ini layak diselamatkan. Tidak. Tapi karena kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Melalui iman kita. Iman percaya kita kepada Yesus. Maka kita bisa diselamatkan. Saudara sekalian, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu sebetulnya adalah hak prerogatif Allah, kemurahan Allah sendiri
yang Allah berikan kepada kita karena Allah mengasihi kita. Kepada kita yang sebenarnya kita tidak bisa mengasihi Allah karena dosa-dosa. Kita mungkin mengenal Allah, tapi belum tentu kita bisa mengasihi Allah. Justru karena Allah sendiri mengasihi kita lewat iman kita percaya pada Yesus, maka Allah memberikan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Asal kita percaya kepada Yesus, maka keselamatan itu akan menjadi milik kita. Saudara sekalian, jadi inti daripada renungan malam ini bahwa di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Seperti di Lukas 23:43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini merupakan jaminan juga buat setiap kita yang percaya di dalam Tuhan. Bahwa setelah kita nanti meninggal dunia, meninggalkan semuanya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersama-sama dengan Kristus di dalam Firdaus, di dalam surga. Karena kita menerima jaminan keselamatan dari Tuhan. Renungan ini akan saya akhiri dengan satu ayat Alkitab yang sangat terkenal sekali. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu sangat menguatkan. Yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya renungan ini, renungan yang singkat ini malam ini, mungkin ada yang salah atau kelewatan, nanti bisa Pak Bambang atau Pak Tim bisa membenarkan kembali. Ya, itu aja renungan yang bisa saya sampaikan malam ini, kiranya bisa menguatkan kita semua. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Bambang atau Pak Tim.